Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube-nya Maira Family. Bertemu lagi dengan saya, bundanya Dek Maira, dan ini Dek Mairanya lagi tidur, sudah tidur. Karena memang untuk sesi sharing kita sengaja Dek Mairanya udah tidur karena dia lagi aktif-aktifnya. Kalau dia nggak tidur, kesana kesini kita nggak ada waktu buat sharing seperti ini, buat duduk itu nggak bisa, pasti jalan terus gitu. Oke, di yang part yang sebelumnya, di sesi sebelumnya kan udah sampai tahap 7 bulan ya yang ada kesemutan-kesemutan. Nah, itu saran saya mending harus ke dokter. Jadi konsultasikan ke dokter, jangan hanya ini cari di artikel di YouTube, di Google, jangan hanya nyari di situ karena kan biasa nggak ada forum diskusinya. Jadi lebih baik diskusikan dengan dokter apa saja yang perlu dimakan, apa saja yang tindakannya gitu. Terus lanjut di minggu ke-30 saya sudah 7,5 bulan, berarti itu saya sudah mulai masuk kelas hamil, ke senam hamil, yoga hamil, berbagai pengetahuan soal kehamilan, soal persiapan kelahiran itu saya sudah mulai ikutin. Itu banyak banget manfaatnya. Jadi bunda itu diajarin hal-hal yang mendasar sampai ke pernafasan yang kita anggap sepele itu ternyata sangat berpengaruh. Nah, itu akan dijelaskan banyak sekali oleh para ahlinya gitu. Terus untuk di minggu-minggu setelahnya saya sudah mulai rajin olahraga pagi. Terus untuk pemeriksaan pun saya sudah mulai rutin dari yang tadinya 1 bulan sekali ke 2 minggu sekali. Terus di 3 minggu terakhir di minggu 37 saya sudah mulai 1 minggu sekali. Ini fungsinya untuk persiapan biar kita tahu ada apa di dalam gitu. Jangan sampai terjadi sesuatu tapi kitanya nggak peka gitu untuk mengantisipasi, apalagi hamil anak pertama kan. Biasanya kita masih belum paham atau belum peka gitu. Jadi 1 minggu sekali saya periksa. Jadi pas saya kemarin kebetulan saya ada pakai 2 dokter. Jadi dokter yang satu itu yang ke tempat arah kerja saya, dokter yang satunya dokter rumah sakit yang saya pengen lahiran. Nah, di minggu ke-38 itu saya di dokter yang mau lahiran, dicek itu posisi masih sudah bagus sebenarnya. Jadi saya diprediksi itu dari 7 bulan itu sudah diprediksi harusnya bisa lebih awal karena si adik itu udah posisi udah bagus gitu. Cuman itu di minggu ke-38 belum ada tanda-tanda juga. Jadi kan paling nggak minggu 37 itu kalau yang lahiran lebih awal minggu 37 itu biasanya ada yang udah bisa lahir. Nah, itu saya minggu 38 belum. Terus oke Mbak, nanti periksa lagi di minggu ke-40 kan gitu. Nah, karena saya maunya seminggu sekali, di minggu 39 saya ke dokter yang ke arah tempat kerja saya yang bukan buat lahiran. Nah, periksalah di sana, ditanya sama dokter. Beliaunya nanya, udah saya tes VT apa belum, tes jalan lahir. Terus oh belum dok. Nah, habis itu dites sama dia, ternyata panggulnya sempit kata dokternya. Aduh Mbak, ini panggul Mbak sempit. Saya sarankan sesar aja Mbak, daripada nanti Mbaknya udah capek ngejen, udah lahiran normal itu kan capek ya ngejen segala macem. Si adiknya nyangkut dan terpaksa harus sesar, itu sakitnya double. Udah sakit lahiran normal, bukaan segala macem, sesarnya masih sakit, penyembuhannya lama kayak gitu. Mending saya sarankan sesar gitu. Aduh, kan saya udah yang dari awal kan pengennya kan normal ya, udah ikut kelas hamil, udah segala macam persiapan buat normal itu sudah dijalanin gitu kan. Terus baper kan, agak down gitu rasanya, udah yang ya udahlah nangis bombay gitu kan. Karena dari yang saya tahu kalau sesar itu kan penyembuhannya lama gitu. Terus akhirnya ya udahlah terima aja, paling enggak di situ saya tahu kalaupun misalnya ada apa-apa besok tuh saya sesar, saya udah mempersiapkan mental di minggu 39. Oh, ada kemungkinan sesar berarti ini kayak gitu. Jadi ya udah, terus oke, sambil nunggu minggu ke-40 tetap olahraga seperti biasa, tetap melakukan aktivitas-aktivitas karena kalau hamil tua itu harus banyak aktivitas. Nah, sampai minggu ke-40 ketemu dengan dokternya, akhirnya saya dikasih waktu 3 hari, dari tanggal 19 dikasih waktu ke tanggal 23. Nah, padahal
tanggal 23 itu suami harus ada, kan suami saya fotografer, dia ada foto prawedding di luar kota di Jogja, yang mana dia harus berangkat malam Senin. Aduh, berarti nggak bakal ketunggu nih sama si ayah gitu kan kalau misalnya harus sesar tanggal 23. Ya udah berdoa banget, aduh semoga ada tanda-tanda kelahiran, karena dokter saya itu dia dokter yang udah sepuh dan dia benar-benar pro normal, jadi dia itu akan mengupayakan normal. Kalau misalnya nggak terpaksa banget, dia nggak akan ngasih sesar. Jadi dia itu nggak mau, kalau di Jawa istilahnya nyolong petek atau mendahului takdir gitu. Jadi pokoknya kita upayakan normal, kalau nggak bisa normal demi kebaikan yang di dalam ya udah oke, kita sesar gitu. Jadi saya dikasih waktu 3 hari dari tanggal 19 itu, akhirnya di tanggal 20, 21, di tanggal 21 2 hari kemudian jam 2 malam saya udah ada pipis-pipis setiap 15 menit pipis, 15 menit pipis kayak gitu. Udah diwanti-wanti tapi sama dokter. Beberapa itu ada yang kasus air ketubannya rembes. Jadi kalau misalnya ada pipis segala macam kayak gitu, dicek apa ada kemungkinan air ketuban ikut apa enggak gitu. Tapi udah diinfo juga air ketuban yang seperti apa gitu. Dan kalau misalnya kita khawatir itu ketuban apa enggak, itu celana dalam bisa bungkus plastik, bawa ke rumah sakit, dicek ke tim medisnya ini air ketuban apa enggak. Karena kalau itu air ketuban, itu tindakannya harus cepet. Jadi adiknya udah mulai nggak aman gitu. Nah, itu di tanggal 21 saya udah mulai kontraksi dari pagi sampai siang, tapi saya masih melakukan aktivitas dulu biar kita nggak terfokus sama kontraksi, karena rasanya kan ya luar biasa sekali ya kontraksi itu ya. Jadi saya masih sempat ke Masjid Agung zuhur itu. Terus asar saya akhirnya memutuskan ke rumah sakit, dan akhirnya jam 5 itu divonis harus sesar karena itu posisi adik belum turun juga. Padahal sudah mulai ada ada keluar darah kayak gitu. Terus akhirnya di sesar harusnya jam 8, akhirnya maju lagi jam 6. Alhamdulillah sih maju. Jadi suami belum jadi berangkat ke Jogja, masih sempat nunggu sampai adik lahir. Si adik lahir 2 jam, akhirnya lahir dengan selamat. Ini Dek Maira Hamidah Majid ini lahir dengan selamat, dan 2 jam kemudian suami ke Jogja. Jadi saya cuma sama mertua, sama kakak-kakak, udah didampingin semuanya gitu, alhamdulillah. Oke, sekarang saya mau kasih tips untuk tenang dalam menghadapi lahiran. Nah, apalagi lahiran anak pertama ya Bunda ya, biasanya kan kita masih panik tuh, apa-apa aja sih, mau gimana nih, karena nggak ada pengalaman sama sekali, kayak gimana kayak gitu kan. Nah, tips yang pertama adalah Bunda harus sehat. Bunda harus sehat berarti Bunda nggak boleh stres, karena kalau sehat itu kan dari hati yang bahagia ya katanya ya. Jadi pastikan jangan susah makan, jangan lupa olahraga yang dianjurkan untuk ibu hamil usia tua. Nah, pokoknya harus sehat yang pertama. Yang kedua, kita harus mempersiapkan diri untuk proses lahiran. Dan namanya persiapan harus dari jauh-jauh hari ya Bun. Jadi dari yang saya bilang paling nggak minggu ke-30 udah ikut senam hamil, ikut ikut cari-cari artikel-artikel persiapan kehamilan seperti apa. Nah, itu harus dipersiapkan. Terus yang ketiga adalah dukungan dari keluarga, dari suami terutama. Nah, itu sharing aja apa yang dirasakan Bunda ke ayah, ya aku begini. Nah, cerita, aku minta dukungan aku ini. Nah, bilang nanti biasanya mereka juga akan support kita, akan menenangkan kita kayak gitu. Itu penting banget. Terus yang keempat adalah relax, jangan panik, jangan tegang, dan jangan memaksakan sesuatu. Nggak apa-apa, normal alhamdulillah, sesar pun alhamdulillah. Karena yang penting bundanya sehat, adiknya sehat, semuanya selamat, itu udah yang paling utama. Udah nggak usah harus normal, harus ini, udah nggak apa-apa. Udah yang penting kita udah usaha, kita udah ikut senam hamil, kita udah persiapan kalau normal harus bagaimana, apa aja yang dilakukan. Kalau semua usaha sudah dilakukan, terakhirnya harus sesar, ya alhamdulillah juga, udah nggak apa-apa gitu. Tapi ya paling nggak cek rutin ke dokter itu. Jadi kita nggak mendadak. Jadi mental kita sudah cukup siap gitu.
Jadi nggak apa ya, nggak yang down di situ gitu, udah lillahi ta'ala aja lah gitu. Pokoknya relax, yang ada di pikiran kita adalah kita bahagia, sebentar lagi kita akan dapat karunia dari Tuhan, akan dapat hadiah yang luar biasa, akan ada malaikat kecil di rumah yang semangat, yang relax. Nah, yang terakhir adalah jangan lupa makan yang banyak, karena kalau bunda lahirannya normal, itu bunda butuh tenaga ekstra buat ngejen, dan sekali jarang ya, ada sih tapi jarang yang sekali ngejen langsung keluar, kecuali bunda udah ahlinya itu. Nah itu jadi itu perlu banget yang namanya makan yang banyak gitu. Nah cukup sekian info-info tips sih ya, tips dari bunda untuk soal menghadapi kelahiran anak pertama. Nanti kita sharing-sharing hal lain lagi di channel, di ini sesi selanjutnya. Terima kasih sudah nonton. Mohon maaf ini berisik sekali ya, karena biasalah rumahnya di dekat jalan raya. Udah cukup malam sebenarnya, cuman ya motornya masih banyak yang lewat. Oke, thank you for watching. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Selamat bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.